Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah berjumpa kembali di konten Insan Praja. Mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya para subscriber dan para pemerhati channel Insan Praja ini yang di alam nyata maupun di alam gaib. Terima kasih atas dukungannya. Dan yang sudah menonton juga terima kasih. Semoga kita semuanya nanti diberikan kesehatan selalu jasmani rohani kita dan semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar segala permasalahannya. Amin. Tak lupa saya sapa dulu bagi para pemirsa ini dari manapun berada, yang mungkin ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih yang sudah bergabung, dan juga mungkin para netizen ya, khususnya yang ada di daerah Jawa Timur ini. Terima kasih, semoga kita semuanya nanti diberikan keselamatan selalu, dan tak lupa khususnya semuanya para subscriber dari seluruh dunia. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kali ini untuk membuat konten kembali. Tentunya kita akan membahas yang lagi booming, yang lagi viral. Sebenarnya tidak lagi viral, cuman saya baru tahu kemarin itu, dan ini ada momen yang pas untuk membuat kontennya. Ini tentang ya mungkin karena menyangkut keimanan ini, menyangkut agama, jadi kita harus, bukan harus, kita ingin tahu lah. ingin tahu. Ingin tahu. Ya. Jadi kemarin saya nonton itu di media sosial ya. Tapi itu mungkin pernyataannya sendiri. Jadi ini tentang salah satu capres yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, Pak Ustadz. Iya, betul. Sebenarnya sih bukan mengaku ya Pak Ustadz, tapi mungkin ditunjuk oleh salah satu abah ini, tapi tidak disebutkan di sini. Iya. Ya, ditunjuk oleh salah satu abah dan mengatakan itu Imam Mahdi. Bahkan yang capres itu mungkin saat kampanye juga kita lihat, kita dengarkan sendiri, bahkan bisa mendatangkan malaikat Jibril ini. Wah, ini juga sangat menarik sekali. Makanya itu menyangkut keimanan, kita harus kuat. Ya, kita harus beberkan ini Pak Ustadz, Untuk biar menyangkut semuanya itu umat manusia ini. ya memang kalau memang benar ya juga nanti Iya, apa kan ini kalau memang salah kan khawatirnya nanti wah Ya, gitu. dampaknya mungkin sangat besar sekali. Menjerumuskan. Menjerumusin atau tidak, mengaku Imam Mahdi dan mungkin akan dibaiat di tahun ini Pak Ustadz. Itu. Nah, itu juga seperti itu. Mungkin sangat ya menarik. Salah satu capres, bahkan Imam Mahdinya ikut politik ini. Sebenarnya nggak ada ya pemimpin akhir zaman ikut turut campur dalam dunia politik, itu nggak ada. Ya, yang menunjuk memangnya juga salah satu abah terkenal dan mungkin sudah memiliki banyak pengikut. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, cuman di sini kita akan meluruskan bagaimana nanti benar apa tidak, supaya kita tidak terjerumus juga dalam hal itu. Ya, kita saling mengingatkan lah sesama saudara muslim ya. Ya, bagaimana nanti Pak Ustadz? Iya, ini nanti akan kita tanya ya. Ada yang lebih tahu tentang gaib, karena itu kan dari gaibnya, dari segi hakikatnya ya, itu Allah yang memberi jabatan itu kan. Yang tahu ya para kekasih-kekasihnya Allah kan. Iya. Nah, makanya dari itu nggak bisa kita hanya cuman mengaku saja, kan nggak boleh. Nah, itu juga mungkin dengan halnya dia memberikan pengakuan bisa memanggil malaikat Jibril, itu juga termasuk. Ya boleh, mengaku itu boleh, tapi resikonya akan ditanggung sendiri. Ya, ini kita tidak ikut-ikutan ya, tidak mau ikut-ikutan dalam itu, cuman kita ingin saling mengingatkan saja para khususnya pemerhati channel Insan Praja ini. Kalau memang benar ya nanti tidak tahu, kalau memang salah ya nanti bagaimana, seperti itu. Ya yang merasa mendukung siapa tadi capresnya Anies Baswedan, jangan tersinggung, karena ini beda kan. Kalau itu capres kan politik kan, kalau ini kan menyangkut keimanan ya. Sebenarnya kita tidak
ingin menjatuhkan dia sebagai seorang capres, tidak, dan kita juga tidak ingin membedakan salah satu antara capres, tidak. Ini hanya mungkin benar menyangkut keimanan tadi loh. Pengakuannya tadi. Pengakuannya sangat dahsyat sekali. Pemimpin akhir zaman, itu seluruh umat manusia kan. Iya. Tidak main-main. Tidak main-main ini. Mungkin kita bahas saja melalui gaib. Iya. Mungkin yang percaya gaib juga silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Kami memberikan apa adanya ya seperti ini. Jadi tergantung panjenengan semuanya. Karena kita termasuk rukun iman adalah iman dengan sesuatu hal yang gaib seperti itu. Kan saya bentengi dulu bumi ada torbin agar ada penyusup dari luar, dari serangan-serangan. Masuk otomatis kembali satu kali. Ya, mungkin untuk saya sampaikan, mediumisasi itu beda ya dengan kesurupan. Jadi bukan kesurupan ini namanya. Mungkin banyak yang tanya. Ya kalau penasaran silahkan datang ke sini aja lah gitu. Ya. Tapi nanti jelaskan percuma ya. Jelaskan itu ada yang memahaminya itu secara pemahamannya beda-beda. Ya. Yang tahu tentang bahasa beliau yang mengaku dan makanya saya masuk tadi bisa masuk dan media atau yang sekarang dihadapi yang asli, pastikan yang asli. Masuk silakan. Siapa kamu yang hadir? Saya para syekh penduduk langit. Maaf, akan saya cek dulu ya. Boleh? Protek tubuh mediator ini. Siapa sebenarnya makhluk ini di hadapan saya sekarang ini? Yang dikatakan tadi apabila bom sekarang saja langsung terlempar ke neraka, semua tembus. Semuanya ikut ke neraka jahanam, siksa sampai yaumul kiamah. Tak apa-apa, dimasukkan aja biar nontonnya tahu. Maaf sahabat, tadi penyusup ya, jadi bukan yang asli.
yang asli jikalau penyusup terlibat masuk dalam tubuh mediator yang sekarang ini. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya berhadapan dengan siapa ini? Saya penduduk dari langit 7. Maaf, akan saya cek dulu karena untuk mengantisipasi penyusup ya, saya minta maaf karena saya buktikan kebenarannya. Protektor untuk mediator ini siapa sebenarnya hadapan sekarang saya ini. Apabila yang dikatakan tadi salah, membohongi saya, sekarang keluarkan dari jasad semua lempar semuanya ke neraka Allah. Terima kasih. Ya, Karena barusan tadi itu ada penyusup, jadi saya mengantisipasi. ya, karena mereka itu tidak mau dan tidak rela jika keinginan dan nafsu mereka itu terbongkar. Itulah siasat iblis di akhir zaman ini. Tak mau jika keburukan itu dibongkar. Oh, gitu. Ya tidak apa. Alhamdulillah atas bimbingan guru kami kita bisa mengantisipasi. Ya, Saya minta maaf tadi karena kok berani ya, mendatangkan itu karena ini karena ada bahasan penting. Mungkin kalau nanti pertanyaan saya ini menyangkut rahasia ya tidak dijawab, tidak apa. Boleh saya mengajukan pertanyaan? ya, Ini kan di akhir ini ada orang itu mengaku Imam Mahdi. Entah itu benar apa tidaknya saya juga tidak tahu, dan mau dibaiat sama abahnya di daerah Jawa Barat, di Jakarta sana. Nah kita biar tidak terjerumus nanti kalau itu memang tidak benar, kalau tidak benar ya mungkin ya nggak apa-apa sih, kalau tidak benar kan kita yang rugi, semua merugikan umat manusia ya. Dari sisi pandangan jenengan, masalah tadi itu bagaimana menurut panjenengan? Silahkan dijelaskan. siapa namanya yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu? Namanya itu adalah Anies Baswedan, yang menyalonkan presiden kemarin di negara Indonesia ini. Terus yang mau membaiatnya itu adalah Abah Aus, ya saya juga nggak tahu ya ini,
Karena ini menyangkut keimanan, saya juga ingin tahu itu aja. Iya, saya ikut tertawa mendengar itu. Dan apalagi yang dia lakukan selain melakukan atau menyatakan, memberikan pengakuan dirinya Imam Mahdi itu. Iya. Apalagi yang dia lakukan selain mengaku Imam Mahdi. Saya kepengen mendengarnya. Iya. Terus ada lagi, dia itu bisa mendatangkan malaikat Jibril. Nah, itu aneh, saya juga heran. Pembahasan beliau, pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi itu adalah sangat dalam sekali. Iya. Hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenankan untuk membahasnya. Saya sendiri belum tahu dikehendaki apa tidak. Mungkin sesuai dengan syariat Islam tentang beliau, pemimpin kita, pemimpin umat Islam seluruh dunia yang akan datang. Beliau Imam Al-Mahdi tersebut itu sudah dijelaskan di dalam berbagai sumber hadis yang sahih, dan juga pula dijelaskan oleh riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Iya. Dari situlah saya akan mengambilnya untuk menjelaskan itu, karena saya hanyalah makhluk yang lemah yang tidak mengetahui semuanya tentang pembahasan yang dalam mengenai beliau Al-Mahdi tersebut. Hanyalah para kekasih-kekasihnya lah yang dikehendaki untuk mengetahuinya. Ya, tidak apa, biar kita walaupun sedikit nanti secara isarah-isarahnya kita bisa memahami apa yang dia lakukan itu sama semuanya, tidak ada yang benar. Tadi itu sudah menjadi tanda. Allah sudah menentukan dan memberikan tanda-tanda. Yang masuk itu tadi iblis, ya berarti tidak jauh dari situ. oh iya. Karena pemimpin akhir zaman itu disembunyikan, tidak banyak yang tahu. Dan yang berhak untuk membaiatnya hanyalah Allah beserta Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi tersebut adalah salah satu manusia pilihan Allah yang memiliki dan mewarisi segala-galanya apa yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mewarisi semua akhlakul karimahnya dan mewarisi ruh mukasyafah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu disebutkan dalam hadisnya, dalam berbagai riwayat, sebagaimana jika ada Imam Mahdi itu, jika dalam akhlak dan tingkah lakunya, dalam sifat-sifatnya tidak sama seperti Rasulullah, itu
itu berarti bukanlah Imam Mahdi. Dan memang sudah jelas bahwa beliau Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang laki-laki. Tetapi beliau itu disembunyikan. Kenapa beliau itu disembunyikan? Dalam berbagai riwayat menjelaskan sebab nanti jika beliau tidak disembunyikan maka akan banyak yang membunuhnya. Karena pasukan-pasukan Dajjal sudah ada di muka bumi ini. Beliau sebentar lagi Imam Mahdi tersebut akan mengemban tugas yang sangat besar, yang Rasulullah pun sudah memberikan tugas diembankan kepada beliau Imam Mahdi tersebut. Tidak satu pun orang yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri Imam Mahdi, Allah dan Rasulullah beserta jajaran para aulia-aulia, para kekasih-kekasihnya Allah itulah. Kalau hanya manusia biasa yang memiliki gelar sebagai ulama besar di muka bumi ini, itu tidak mewakili kebenaran, apalagi membaiatnya. Itu kebohongan besar yang akan membuat kemurkaan alam. Apalagi orang-orang yang mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Itu sudah jelas kebohongan besar di akhir zaman ini. Fitnah-fitnah Dajjal semuanya. Dan tidak perlu dipercaya. Sebab Imam Mahdi tidak boleh untuk memberikan pengakuan bahwa dirinya itu Imam Mahdi. Biarlah nanti ketika beliau tugas, semua umat itu mengakuinya sebagai Imam Mahdi itu yang sesungguhnya. Tetapi nanti akan banyak umat-umat yang menolaknya. Sebab mereka berpikir sebagai Imam Mahdi tersebut tidak sesuai dengan pikiran dan angan-angan mereka. Yang diangan-angan manusia itu bahwa Imam Mahdi ialah turun dari langit dan memakai jubah Rasulullah serta pintar untuk berdakwah ke sana kemari. Padahal Imam Mahdi itu hanyalah orang yang sangat sederhana dalam lahiriahnya. Tetapi sesungguhnya beliau memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah. Yang mana beliau itu langsung berhubungan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tidak perlu memberikan pengakuan. Orang yang banyak melakukan pengakuan itu berarti banyak bohongnya. Dan tipu daya iblis di dalam dirinya itu sangatlah dahsyat dan sangat besar sekali. Iya. Biasa ini. Ya. Jadi seorang pemimpin sejati itu tidak mau mengaku-ngaku. Biarkan para rakyat-rakyatnya, para umat-umatnya itu yang mengakuinya. Disebutkan dalam riwayat itu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Kanjeng Rasul itu dulu, yang tahu bahwa itu Kanjeng Rasulullah hanyalah para pengikut-pengikutnya saja.
bahkan yang lain seperti Bani Kafir Quraisy itu pun tidak mau mengakuinya. Dan banyak yang membencinya, banyak yang memfitnahnya. Al-Mahdi pun mewarisi segala-galanya. Rasulullah atau Kanjeng Rasul dulu difitnah, maka beliau pun akan mendapatkan panah-panah fitnah, dihujat, bahkan dituduh tukang sihir. Itu juga sama halnya seperti Kanjeng Rasul dulu. Sebagaimana mewarisi semuanya, yang enak dan tidak enak maka akan diwariskan semua. Beliaulah nanti beserta Nabi Khidir alaihissalam yang akan membunuh Dajjal itu. Tidak sembarangan orang bisa mengaku-ngaku, apalagi seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Iya. Apalagi masih ikut serta dalam keduniawian, dalam keinginan. Semua didasari dan didempengi oleh keinginan nafsu dunia. Itu berarti masih berbobot sebagai energi negatif dari iblis yang sangat besar sekali. Terima kasih. Ini karena sudah mau sholat asar, saya terima kasih ya atas kehadiran tadi. Saya minta maaf karena saya gini kan memanggil panjenengan tadi kan sebenarnya kurang sopan ya. Jadi karena itu untuk seluruh sahabat Ihsan Praja dimanapun berada, ya kita terpaksa melakukan itu. Terima kasih atas keterangannya dan saya minta maaf sekali lagi. Silakan dan dengan kembali tugas panjenengan tadi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sambungan lagi. Bagaimana tadi? Luar biasa. Ya tadi pertama tadi yang masuk iblis ya. Iblis. Jadi kita sudah merasakan ya yang ditarik tadi, yang di dalam orang itu ada itunya ya. Saya gimana lagi? Ya mau nggak mau ya narik lagi. Jadi intinya bukan itu, kita terkecoh aja. Jadi sudah dikasih firasat tadi, pertama yang masuk iblis ya itulah, itu aja maksudnya. Katanya yang bahasan tadi loh, yang masuk yang kedua tadi, yang dari langit ketujuh, mungkin mungkin sudah, mungkin kita akhiri saja. ya. Ya, semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah, diberikan kesadaran Amin. hati kita untuk menerima semuanya. Dan terima kasih. Kami akhiri, kami mohon maaf apabila di konten ini ada kekurangan dan mungkin ada salah kata, mungkin kata-kata kami ada yang menyinggung saudara semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.